Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Wahyu Nugraha Adi. Di sini saya sebagai pembicara program sosialisasi VCO dan manfaatnya serta bagaimana cara membuat VCO tersebut oleh KKN PPM UGM tahun 2021. Dimulai dari definisi VCO. VCO merupakan singkatan dari Virgin Coconut Oil atau produk olahan asli Indonesia yang terbuat dari daging kelapa segar yang sudah tua yang diolah pada suhu rendah tanpa melalui pemanasan sehingga kandungan yang penting dalam minyak dapat dipertahankan. Kemudian karakteristik VCO. VCO ini berwarna bening, kemudian kadar airnya kecil, asam lemak bebasnya kecil, dengan asam laurat tinggi, antioksidan bebas yang tinggi, dan mempunyai bau khas seperti bau kelapa yang tidak terlalu menyengat. Kemudian minyak VCO ini mempunyai keunggulan yaitu tidak mudah tengi. Nah, kemudian lanjut kepada kandungan VCO. Kandungan VCO terdiri dari dua asam lemak, yaitu asam lemak jenuh yang terdiri sekitar 90% dan asam lemak tidak jenuh sekitar 10%. Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam laurat. Kandungan antioksidan di dalam VCO pun sangat tinggi hingga bisa mencegah penuaan dini. Kemudian fungsi dan manfaat VCO. Fungsi dan manfaat yang pertama yaitu melembabkan kulit. Kemudian mengatasi hidratasi kulit atau kulit yang terlalu kering. Kemudian peningkat metabolisme, bisa juga digunakan untuk pendukung diet. Kemudian menurunkan resiko penyakit jantung. Yang selanjutnya mengurangi kadar lemak jahat atau LDL dengan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Yang terakhir, dapat digunakan untuk mencegah diabetes dengan cara kerja memperbaiki sensitivitas insulin. Kemudian proses pembuatannya dimulai dengan membuat santan dari kelapa yang sudah tua. Kemudian santan kental dan air dipisahkan dengan cara didiamkan pada suhu ruangan. Tidak boleh terkena cahaya matahari secara langsung selama 4-6 jam. Kemudian dilakukan fermentasi santan kental yang sudah dipisahkan dengan air tadi selama 36-48 jam sehingga terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan yang bawah sisa air, kemudian minyak di tengah, dan yang atas belundung. Ketiga lapisan tadi dipisahkan dan diambil minyaknya serta yang sisa airnya dibuang. Kemudian belundo bisa dilakukan fermentasi ulang karena masih ada sisa minyak di dalamnya. Kemudian setelah minyak diambil dari lapisan tadi, dilakukan penyaringan minyak dengan tisu atau kertas saring. Setelah itu minyak dikemas dalam botol plastik atau kaca. Nah, ini contoh lapisan pada proses pemisahan air dengan santan kental. Diperoleh lapisan santan kental pada lapisan atas dan air pada bagian bawah. Kemudian pada fermentasi santan kental ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu belundo pada bagian atas, minyak VCO yang tengah, dan sisa air pada bagian bawah. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Bahan yang digunakan adalah 2 buah kelapa tua dan air hangat untuk mengeluarkan santan. Kemudian alat-alatnya ada baskom sebanyak 2 atau 3 tergantung kondisi. Kemudian ada gelas kaca untuk wadah minyak, saringan santan untuk menyaring santan dan kelapa. Kemudian ada tisu dan kapas serta karet untuk menyaring dan mengikat plastik. Ini ada 2 plastik, yang besar dan kecil tergantung skala yang akan digunakan. Kemudian ini ada corong. Langkah pertama, kelapa dicuci hingga bersih agar menghilangkan kotoran-kotoran. Setelah itu diparut dan diberi air hangat, kemudian diperas-peras pada wadah agar sari dari kelapa keluar secara sempurna. Proses pengulenan dilakukan secara bertahap dan kelapa yang sudah diuleni diperas serta ampasnya dipindahkan ke wadah yang lain. Proses ini dilakukan terus-menerus hingga perasan terakhir. Setelah selesai, hasil sari kelapa dituang dan disaring ke dalam baskom lain. Kemudian sisa ampasnya diperas-peras kembali agar sari kelapa keluar secara sempurna. Nah, setelah selesai, dilanjutkan dengan pengulenan kedua, yaitu penambahan
air hangat dan diulangi kembali. Kemudian diulang seperti proses yang tadi, diperas satu persatu dan ampas dipindahkan ke wadah lain. Kemudian setelah selesai, sari kelapa disaring lagi. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan sari kelapa yang keluar dari kelapa. Nah, ini sari kelapa berupa santan dimasukkan ke dalam plastik dengan bantuan corong. Penggunaan plastik ini karena di sini hanya skala kecil atau dari 2 kelapa. Jika skala besar seperti 20 atau 15 kelapa bisa menggunakan plastik yang besar tadi. Kemudian plastik diikat, jangan lupa diberi oksigen atau diberi ruang udara. Kemudian plastik ini disimpan untuk memisahkan air dan santan kental pada suhu ruangan tanpa cahaya matahari dalam 4-6 jam atau selama air dan santan memisah. Ini hasil pemisahannya. Air dikeluarkan pada bagian bawah ini dengan memotong ujung plastik sehingga air akan keluar dan menuju ke baskom. Setelah dirasa air sudah keluar dan tersisa santan kental, maka lubang ditutup dengan tangan. Nah, ini dia hasilnya santan kental yang siap dipindahkan ke plastik lain dan difermentasi. Fermentasi dilakukan selama 36-48 jam pada suhu ruangan dan tanpa cahaya matahari sehingga menghasilkan 3 lapisan, yaitu blondo pada bagian atas, minyak VCO pada bagian bawah, dan air pada bagian bawahnya lagi. Nah, ini sisa air dikeluarkan dengan menggunting kecil sekali pada ujung plastik agar air keluar perlahan pada baskom. Tidak lupa pada fermentasi harus minim goyangan dan disimpan pada tempat yang aman tanpa cahaya matahari secara langsung agar proses fermentasi dapat berjalan dengan baik dan hasilnya akan terbagi menjadi 3 lapisan secara sempurna atau tidak tercampur aduk. Setelah sisa air pada hasil fermentasi ini keluar semua, maka lubang ini dapat ditutup dengan tangan dan dipindahkan ke wadah lain, yaitu mangkuk putih. Jika proses fermentasi dalam skala besar atau dari 20 kelapa tua atau lebih, dapat digunakan plastik besar yang tadi, dan pengeluaran minyak pada lapisan ini dapat digunakan dengan bantuan sedotan yang dicobloskan pada batas antara air dan minyak sehingga minyak akan keluar melalui sedotan menuju ke tempat lain. Setelah selesai ditutup, ini ada blondo yang terdapat pada bagian bawah, ini tidak apa-apa, nanti silakan dikeluarkan saja pada wadah lain karena nanti akan dilakukan penyaringan untuk menyaring blondo ini. Nah, minyak akan keluar. Jika susah, ini lubang dapat diperbesar dengan menggunting ujung tersebut sehingga lubang menjadi sedikit besar dan mempermudah minyak untuk keluar. Jangan lupa saat minyak sudah selesai keluar semua ditutup sehingga menghasilkan air, minyak, dan sisa blondo. Sisa blondo ini dapat difermentasikan ulang agar menghasilkan minyak kembali karena masih ada kandungan minyak di dalamnya. Nah, ini hasilnya minyak dan blondo yang akan difermentasikan lagi yang dibungkus pada plastik yang telah diikat dan akan difermentasi selama 3-6 jam. Nah, berikut proses penyaringan minyak VCO dilakukan dengan tisu dan kapas. Karena ini dalam skala kecil, jika dalam skala besar dapat digunakan kertas saring yang bisa dibeli di toko-toko. Penyaringan ini berfungsi untuk menyaring blondo agar tidak ikut ke dalam minyak sehingga minyak yang dihasilkan dapat jernih dan tidak mudah tengik. Penyaringan dilakukan secara perlahan karena proses ini membutuhkan waktu yang sedikit lama karena hanya keluar melalui tetesan-tetesan saja. Nah, setelah semua minyak keluar dan tersisa blondo pada corong, maka proses penyaringan dihentikan dan corong beserta saringan kita angkat dan dipindahkan ke wadah lain sehingga menghasilkan minyak pada bagian gelas saja.
Nah, berikut hasil minyak VCO yang didapat dari 2 buah kelapa tua yang sudah diproses. Minyak ini berwarna bening dan tidak berbau menyengat. Minyak kemudian dapat disimpan pada wadah botol kaca atau botol plastik. Hal ini difungsikan untuk memperlama umur simpan minyak. Pada minyak VCO ini tidak boleh ada air dalam kemasannya karena nanti akan memperpendek umur simpan karena minyak akan cepat tengik. Sekian video pembuatan VCO dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.